Mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan materi yang pasien dengan hipotiroid. Ya. Tim KMB Stika Sosawati. Jadi definisi dulu, Bapak Ibu tentunya sudah banyak mendengar ya istilah hipertiroid adalah merupakan hipersekresi hormon tiroid ya. Hipersekresi artinya sekresi yang berlebihan ya terhadap hormon yang dihasilkan oleh tiroid itu. Dan ditandai dengan adanya peningkatan produksi dan sekresi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Jadi yang memproduksi sekresi hormon tiroid adalah kelenjar tiroid. Nanti kita bahas anatominya dan fungsi dari kelenjar tiroid itu sendiri itu apa. Jadi istilah hipertiroid adalah istilah khusus yang mendefinisikan bahwa hipertiroid adalah sebuah peningkatan ya hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid lebih dari yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan di dalam darah. Nah, ini segala sesuatu yang berlebihan tentunya tidak bagus ya dengan dengan tubuh kita sebenarnya. Kalau kekurangan malah hipotiroid, kelebihan malah hipertiroid. Jadi memang yang benar adalah yang pas ya, yang sedang atau sesuai dengan kebutuhan dari tubuh. Nanti ada beberapa dampak yang bisa dihasilkan dari adanya hipertiroid ini yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ada istilah lagi tirotoksikosis ya. Tirotoksikosis merupakan istilah yang digunakan dalam manifestasi klinis yang terjadi ketika jaringan tubuh distimulasi oleh peningkatan hormon tiroid. Jadi peningkatan hormon tiroid tadi itu juga akan menyebabkan stimulasi ke seluruh jaringan tubuh sehingga terjadi kondisi tirotoksikosis. Kemudian dilihat dari angka kejadian pada hipotiroid lebih banyak pada wanita ya, cenderung 4:1 jika dibandingkan dengan laki-laki, perempuannya lebih besar ya porsinya dan pada usia antara 20 sampai 40 tahun. Selanjutnya untuk prevalensinya kalau dilihat dari usia produktif wanita 10 kali lebih rentan terkena hipotiroid ya dibandingkan laki-laki. Kemudian 7% wanita baru melahirkan mengalami gangguan kelenjar tiroid dalam tahun pertama. Kemudian untuk usia lanjut ini sudah ada nodul tiroid diperkirakan dapat terjadi pada lebih dari 50% populasi penduduk. Ya, dan sebagian besar adalah usia lanjut. Jadi kalau kita lihat biasanya ada kakek-kakek atau nenek ya di rumah tiba-tiba lehernya membesar dan sebagainya, itu adalah salah satu tanda dari hipertiroid ya, adanya nodul tiroid. Nodul tiroid ini yang lama-lama akan membesar dan menjadi goiter nanti. Nah, itu salah satu goiter adalah salah satu bentuk dari manifest dari hipertiroidisme. Kemudian dari penelitian ahli, populasinya lebih dari 70 tahun memiliki kemungkinan 43% terkena nodul dibandingkan usia muda ya. Jelas kalau lebih tua maka akan lebih rentan ya. Ini berhubungan dengan fungsi fisiologis tubuh kita. Semakin tua juga akan semakin menurun fungsinya, termasuk juga adanya nodul tiroid. Kemudian ada beberapa penyakit Graves mungkin ya nanti yang akan bisa menyebabkan seseorang yang sudah lansia atau lebih dari 70 tahun bisa terkena nodul tiroid maupun terkena hipertiroid daripada atau dibandingkan pada usia muda. Selanjutnya untuk bayi baru lahir ini sangat jarang sekali terjadi. Ya, kita memang melihat dari beberapa di rumah sakit maupun di klinik memang jarang sekali ini hipertiroid terjadi pada BBL ya. Ini kalau di dunia kita bisa melihat dari 3.000 kejadian. Ini sudah sangat jarang sekali terjadi. Bahkan saya tidak pernah menemui yang BBL yang hipotiroid ya, hipotiroid atau hipertiroid. Untuk Indonesia sendiri lebih dari 1.600 bayi jika angka kelahiran 5 juta, jadi sama dengan 1:5 juta, 1.600 banding 5 juta bayi per tahun untuk hipotiroid. Sedangkan untuk anak-anak hipertiroid pada anak usia kurang dari 15 tahun itu sekitar 8 dibanding 1 juta kelahiran.
yang kurang dari 4 tahun 1 dibandingkan 1 juta kelahiran. Jadi sangat jarang sekali terjadi pada anak-anak. Biasanya memang terjadi pada dewasa dan usia lanjut. Tadi yang dijelaskan di awal, usia lanjut lebih berpotensi terkena nodul-nodul tiroid dan terjadi hipertiroidisme. Kalau kita lihat dari anatominya ya, asal katanya dari tireos ya, dari bahasa Yunani yang artinya adalah perisai. Ya memang bentuknya seperti perisai kalau kita di medan perang itu perisai pelindung tubuh itu bentuknya seperti ini sama dengan tiroid ini. Ya, artinya di Yunani adalah perisai berbentuk persegi panjang. Nama ini diberikan karena letaknya yang berdekatan dengan kartilago di trakea. Jadi ada tulang kartilago, kemudian di trakea itu di bawahnya persis adalah adanya kelenjar tiroid ya. Kemudian berbentuk perisai, beratnya adalah 15 sampai 25 gram. Kelenjar tiroid ini terletak di daerah leher depan trakea, tepat di bawah laring, terletak di anterior ya. Bagian depan kartilago tiroid, di bawah laring setinggi vertebra cervicalis ya, 5 sampai vertebra thoracalis 1. Jadi cervical 5 sampai torakal 1, ya sekitar 4 cm. Kelenjar ini terselubung lapisan pretracheal dari fascia cervicalis. Kelenjar ini berwarna merah coklat dengan 2 lobus yang dihubungkan dengan isthmus. Yang ada lobus kanan dan lobus kiri, kemudian lobus kanan dan kiri akan dihubungkan oleh isthmus. Ya, isthmus adalah bagian kelenjar tiroid yang berada di tengah sebagai jembatan antara lobus kanan dan lobus kiri di kelenjar tiroid. Cukup kecil ya, kalau kita lihat beratnya hanya 15 sampai 25 gram. Ini kalau kita lihat dari kelenjar tampak depan, ini ada nadi karotis, kemudian kelenjar tiroidnya ada di bawah dari tulang ini ya, tulang rawan. Kemudian ada batang tenggorok, ini pas di sini ya. Kemudian kalau dilihat dari gambar sebelah kanan, ada tiroid gland, ini kelenjar tiroid, ada lobus kanan dan lobus kiri, ada tulang kartilago, kemudian isthmusnya ini adalah jembatan antara tiroid kanan dan tiroid kiri, kemudian di bawahnya adalah trakea. Jadi hanya menempel saja, dia posisinya adalah menempel di tulang trakea ya, di batang tenggorok. Kemudian kita lihat fungsinya adalah yang pertama adalah sintesa hormon tiroid. Jadi jelas kalau kelenjar tiroid ya fungsinya adalah menghasilkan hormon tiroid ya. Kemudian dia juga berusaha atau memiliki fungsi untuk mengikat iodida. Jadi iodida yang dalam tubuh kita akan diikat oleh adanya kelenjar tiroid ini. Kemudian juga fungsinya adalah menyimpan hormon tiroid. Jadi hormon tiroid juga akan disimpan oleh kelenjar tiroid ini. Jadi berapapun hasilnya dari hormon hormon tiroid yang dihasilkan maka akan disimpan oleh kelenjar tiroid ini. Kalau besar nanti, kalau terlalu banyak nanti akan terjadi hiper. Kalau hipo adalah kekurangan. Kalau yang sesuai dengan kebutuhan maka dia tidak terjadi hipo atau hipertiroid. Fungsi yang lain dari hormon tiroid yang tadi ini di atas adalah kelenjar tiroid, yang bawah adalah hormon tiroid. Fungsinya adalah mengatur kecepatan metabolisme tubuh ya. Jadi lambat laju metabolisme atau yang ada di dalam tubuh kita diatur oleh hormon tiroid ya. Selain dari fungsi dari pencernaan kita bisa mengatur metabolisme, tapi di situ juga ada peran dari hormon. Jadi hormon ini sebenarnya adalah pemacu ya, atau pemacu semangat sebenarnya untuk meningkatkan metabolisme. Dia bisa naik atau bisa turun ya. Kalau kelebihan biasanya metabolisme malah lebih cepat. Kalau kelebihan hormon tiroid, kalau kekurangan hormon tiroid malah laju metabolisme akan turun gitu ya. Jadi berkebalikan, ketika dia naik maka metabolismenya juga akan naik. Ketika kondisinya turun maka metabolisme tubuh juga akan turun mengikuti jumlah dari hormon tiroid ya. Sama dengan bahan bakar ya. Bahan bakar semakin banyak maka kan apinya juga semakin besar kalau kita mau bakar-bakar misalkan. Kalau bahan bakarnya kecil maka api yang disulutkan juga akan kecil. Nah, gitu kita kalau pakai analogi. Kemudian mengatur produksi panas.
panas atau suhu tubuh juga sedemikian rupa juga diatur oleh fungsi hormon tiroid ini sendiri ya. Jadi produksi panas dalam tubuh, kapan tubuh kita pada saat kedinginan maka dia akan memproduksi panas, pada saat dia kepanasan ya kita diterik matahari maka tubuh akan berespon untuk mendinginkan suhu tubuh ya dengan fungsi dari hormon tiroid yang ada. Yang ketiga mengatur pelepasan energi dalam otot, ini juga ada fungsi dari tiroid sendiri. Jadi pelepasan energi dalam otot juga merupakan salah satu indikator dari fungsi dari hormon tiroid. Yang keempat mengatur pertumbuhan dan diferensiasi ini pertumbuhan ya biasanya kalau ini mengacu dari semakin besar hormon tiroid maka akan pertumbuhan juga akan semakin cepat ya. Dan sebaliknya juga kalau misalkan hipotiroid maka akan terjadi perlambatan pertumbuhan ya, atau diferensiasi. Itu yang fungsi dari hormon tiroid yang bisa kita bisa kita pelajari. Kemudian bagaimana kelenjar tiroid bekerja? Tiroid juga mengakumulasi iodin ya dari diet yang dimakan ya. Jadi apa yang kita makan dari makanan yang kita makan maka yang dinamakan iodin ini akan diakumulasi atau disimpan dalam tiroid, kemudian nantinya akan digunakan untuk membuat hormon tiroid ya. Jadi kelenjar tiroid itu memproduksi hormon tiroid dengan bahan bakarnya adalah iodin ya. Bahan bakarnya iodin. Dengan bahan bakar iodin maka akan terbentuk nanti dua hormon tiroid. Yang dihasilkan adalah tiroksin ya, tetraiodothironin atau yang bisa disebut dari T4 ya. Kemudian ada juga yang berupa triiodothironin atau yang lebih dikenal dengan T3 ya. T3 dan T4 ini ada angka dan 4 menunjukkan banyaknya atom iodin dalam molekul. Jadi sebenarnya dia menunjukkan jumlahnya atom iodin ya, bukan T3. Berarti ada T1 dan T2 Pak, tidak ada ya, adanya T3 dan T4 karena jumlah molekulnya adalah pada angka 3 dan angka 4. Itu yang nanti kita sering lihat ya dari hasil lab juga nanti ada T3 dan T4. Etiologinya apa? Hipotiroid adalah akibat adenoma hipofisis ya atau penyakit Graves juga bisa menyebabkan terjadinya hipotiroid. Ada modul tiroid juga ada ya, tiroiditis. Ini adalah bentuk dari inflamasi dari tiroid ya. Konsumsi banyak iodium dan pengobatan hipotiroid ini juga bisa menyebabkan hipotiroidnya. Kalau yang konsumsi banyak iodium yang dulu memang kalau kita nyari garam yang beriodium itu karena memang fungsinya adalah berhubungan erat dengan adanya tiroid ini. Nah, tapi kalau sekarang garam sekarang sudah beriodium semua ya. Sehingga kita jarang melihat orang dengan goiter sekarang sudah jarang. Kalau dulu zaman saya kecil masih banyak sekali lansia-lansia yang dewasa atau lansia-lansia yang menderita hipo atau hipertiroid ya, karena memang konsumsinya iodiumnya sangat kurang. Kemudian pengobatan hipotiroid ini juga bisa menyebabkan hipertiroid. Ya. Jadi pengobatan hipotiroid karena dia kurang, maka diberikan hormon tiroid atau pengobatan itu akan meningkatkan produksi dari hipotiroid ya untuk ditingkatkan hormon tiroidnya. Akan tapi karena tidak terevaluasi maka bisa terjadi hipertiroid. Ya. Kemudian satu adenoma hipofisis merupakan penyakit yang merupakan tumor jinak kelenjar hipofisis. Karena adanya tumor jinak ini juga akan bisa menyebabkan peningkatan dari massa dari kelenjar tiroid sendiri sehingga terjadi hipertiroidisme ya, itu juga bisa. Kemudian penyakit Graves atau toxic goiter diffuse ya merupakan penyakit yang disebabkan karena autoimun, yaitu dengan terbentuknya antibodi yang disebut thyroid stimulating immunoglobulin yang melekati sel-sel tiroid. Kemudian TSI meniru tindakan thyroid stimulating hormone dan merangsang tiroid untuk membuat hormon tiroid terlalu banyak. Penyakit ini dijadikan adanya hipertiroidisme, pembesaran kelenjar tiroid atau goiter dan exophthalmos atau mata melototnya. Jadi ini yang sering terjadi atau yang sering mendasari terjadinya hipertiroidisme adalah penyakit Graves ya. Penyakit Graves itu yang sering terjadi karena
dampak dari penyakit Graves sendiri karena dia terlalu banyak menstimulasi ya atau merangsang tiroid untuk membuat hormon tiroid ya. Sehingga perangsangan ini tadi akan menyebabkan tiroid terlalu banyak atau overload menghasilkan hormon tiroid sehingga terjadi hipertiroidisme atau kondisi yang di mana kondisi hormon tiroidnya meningkat ya di dalam tubuh dan di dalam pembuluh darah sehingga juga terjadi ada pembesaran kelenjar tiroid atau goiter ya, gondok ya, dan episotalmos atau mata melotot. Ini juga bisa terjadi pada penyakit Graves ya. Yang terakhir adalah tiroiditis yang merupakan inflamasi kelenjar tiroid yang biasanya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pyogenes ya, Staphylococcus aureus dan Pneumococcus pneumonia. Yang paling dekat ya dengan paru, pneumonia sering terjadi, kemudian aureus juga bisa masuk ya. Jadi reaksi peradangan ini menimbulkan pembesaran pada kelenjar tiroid. Jadi sebenarnya jangan sampai kelenjar tiroid itu membesar ya karena adanya rangsangan-rangsangan dari tadi ya bisa dari TSH, thyroid stimulating hormone, atau dengan adanya tiroiditis atau rangsangan dari beberapa bakteri yang ini nantinya akan meningkatkan produksi tiroid. Ya, jadi kalau kelenjar tiroid dirangsang terus nanti dia akan terlalu banyak atau overload akan menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan. Sehingga kerusakan sel dan peningkatan jumlah hormon tiroid juga akan meningkat. Kemudian dibagi menjadi 3 ya, tiroiditis itu atau inflamasi kelenjar tiroid itu adalah subakut, terjadi pembesaran kelenjar tiroid dan biasanya hilang dengan sendirinya setelah beberapa bulan. Ada yang subakut, ya ada yang tiroiditis postpartum, ini juga terjadi pada sekitar 8% wanita setelah beberapa bulan melahirkan ya. Penyebabnya diyakini karena autoimun. Jadi ini tadi di awal berkesinambungan yang di awal karena memang kondisi dari wanita lebih besar kemungkinan terkena penyakit ini daripada laki-laki, juga karena adanya tiroiditis postpartum yang terjadi pada sekitar 8% wanita. Seperti halnya dengan tiroiditis subakut, tiroiditis wanita dengan postpartum sering mengalami hipertiroidisme sebelum kelenjar tiroid benar-benar sembuh ya. Jadi memang hampir dari semuanya yang terjadi adalah kerusakan atau gangguan pada kelenjar tiroid. Kemudian ada tiroiditis tersembunyi, juga disebabkan juga karena autoimun dan pasien tidak mengeluh nyeri, tapi mungkin juga terjadi pembesaran kelenjar ya. Jadi jangan sampai memang kelenjar itu membesar. Tiroiditis tersembunyi juga dapat mengakibatkan tiroiditis permanen yang tidak bisa kembali ya, sehingga pasiennya akan terjadi hipertiroidisme terus-menerus. Kemudian ada konsumsi yodium yang tadi saya singgung sedikit ya, yang berlebihan, artinya berlebihan itu tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh ya, yang mengakibatkan peningkatan sintesis hormon tiroid. Jadi konsumsi yodium pun juga harusnya pas dengan kebutuhan tubuh ya. Kalau misalkan konsumsinya tidak banyak, maka biasanya terjadi hipotiroid. Kalau kelebihan maka terjadi hiper malahan ya. Jadi yang pas sesuai dengan kebutuhan, sehingga peningkatan sintesis hormon tiroid itu bisa dikontrol. Kemudian juga etiologinya adalah terapi hipotiroid dan obat-obatan hipotiroid untuk hormon tiroid ya. Penggunaan yang tidak tepat akan menimbulkan hormon tiroid. Jadi terapi hipotiroid itu bisa menyebabkan atau memberikan obat hipotiroid untuk menstimulasi sekresi hormon tiroid akan
meningkat ya. Sebenarnya terapinya digunakan untuk meningkatkan sekresi hormon tiroid, karena tapi tidak terevaluasi tadi yang disebutkan di depan, maka terjadilah kondisi yang hipertiroid. Kemudian tanda-tanda hipertiroid apa saja? Yang pertama adalah mata yang menonjol ya, atau ophthalmus, yang matanya terlihat brutal ya, kelihatan menonjol seperti melotot ya, kedua mata, kemudian buang air besar berlebihan juga bisa. Karena apa? Karena fungsi tiroid tadi adalah meningkatkan metabolisme ya, meningkatkan metabolisme. Maka kalau misalkan metabolismenya meningkat, maka pasiennya akan sering buang air besar. Ya, kita tahu kan metabolisme berarti ya utama dari metabolisme tubuh ya, maka akan meningkat. Ketika metabolisme meningkat, maka semua yang kita konsumsi juga akan segera dikeluarkan ya, karena akan diganti dengan konsumsi yang baru. Kalau yang mata yang menonjol tadi atau ophthalmus adalah kondisi-kondisi pasien dengan penyakit Graves ya, biasanya penyakit Graves ini yang ditandai dengan adanya peningkatan sekresi hormon tiroid atau ya hormon tiroid. Kemudian ada penurunan berat badan ya, terjadi tanda gejala hipertiroidisme yang selanjutnya adalah penurunan berat badan. Kenapa berat badan bisa menurun? Karena tadi berhubungan juga dengan adanya peningkatan peningkatan laju metabolisme ya. Tadi otomatis kalau berat badannya berlebihan meningkat, berat badan juga akan turun ya. Kenapa? Tidak bisa dari tidak bisa nge-shift dari metabolisme yang ada. Jadi sebenarnya kita akan punya kalau kita sistem pencernaan maka akan dibuang ya, yang tidak bermanfaat akan dibuang ke seluruh tubuh, yang bermanfaat maka akan diserap kembali. Nanti tidak ada saving itu ya, sehingga tubuh kita akan cepat-cepatan buang gitu ya, lewat BAB ya, sehingga berat badan juga akan terus turun. Kemudian sesak nafas itu juga akan karena adanya efek dari metabolisme yang berlebihan, maka otomatis nanti pasien akan terjadi sesak nafas ya, terengah-engah ya, karena butuh energi. Sedangkan energi sendiri yang diperlukan adalah oksigen ya, sehingga orang dengan hipertiroidisme akan sering mengeluh sesak nafas. Ya, karena apa? Ya karena memang kondisi metabolisme juga meningkat, kemudian berat badan turun dan buang air besar berlebih, maka dia akan mengalami sesak nafas ya, karena metabolisme dalam tubuh juga memerlukan energi yang berupa ATP, sedangkan energi itu juga dihasilkan dari usaha nafas atau oksigen yang kita hirup. Selanjutnya adalah gelisah atau gugup. Ini biasanya orang dengan peningkatan metabolisme biasanya terjadi adalah gelisah atau gugup ya, tidak fokus ya, gelisah, gugup, tidak fokus dan tidak punya konsentrasi ya. Rambut rontok juga karena adanya tadi peningkatan panas. Karena ada metabolisme yang meningkat, maka panas di dalam tubuh juga akan meningkat ya, sehingga terjadi rambut rontok. Ya, meskipun tidak semuanya rontok semua, tapi ada kemungkinan rambut-rambut yang bisa rontok ya, karena adanya peningkatan panas tubuh. Sering tremor juga bisa terjadi karena beberapa hal ya, karena memang adanya gelisah atau gugup tadi. Kemudian sering tremor itu karena memang kondisi di dalam tubuh kita, misalkan kita makan ya, satu piring harusnya dia bisa bertahan 5 jam, tapi karena hyperthyroidism 2 jam sudah keluar ya, sudah diselesaikan, maka pasien lebih cenderung tremor ya, karena tremornya adalah tidak punya tenaga atau tidak punya energi yang seharusnya dia bisa nge-save energi banyak. Karena hipertiroid maka energi itu akan dilepaskan ya, bisa dari buang air besar tadi atau penurunan berat atau peningkatan sesak nafas tadi ya, usaha nafas yang meningkat sama BAB yang berlebihan itu sering sekali menurunkan energi ya, sehingga pasiennya cenderung sering tremor.
Kemudian intoleransi terhadap panas, tidak suka panas ya, malahan kebalikannya ya, intoleransi terhadap panas. Karena di dalam tubuh sudah panas, maka sebenarnya dia lebih suka yang dingin-dingin ya. Karena apa? Karena memang metabolisme di dalam tubuhnya juga meningkat. Jadi ada yang namanya gejala di sini adalah intoleransi terhadap panas. Ya, tidak toleran terhadap panas. Selanjutnya, banyak mengeluarkan keringat dan cepat lelah. Ini tadi berhubungan dengan laju metabolisme yang tinggi, otomatis akan juga mengeluarkan keringat ya, karena kita berusaha untuk tubuh kita untuk mengakomodir dari peningkatan metabolisme, maka keringat juga akan meningkat, banyak yang dikeluarkan. Kemudian cepat lelah juga iya ya, karena usaha yang meningkat maka juga energi juga akan cepat terkuras. Selanjutnya kadang disertai pembesaran kelenjar tiroid atau goiter atau gondok, ini kadang disertai. Jadi memang penyakit goiter ini atau gondok ini memang biasanya memang karena pada kelainan dari hipertiroid ya, atau hipotiroid juga bisa. Ada pembesaran. Jadi kalau kelihatan ya memang tidak semuanya ada goiternya ya. Kita juga bisa lihat memang dari jenis hipotiroidisme dari pasiennya tadi itu. Memang harusnya dari lab. Kita bisa melihat bahwa dia hiper atau hipo ya. Kalau syukur-syukur ada tanda gejala yang dari luar sudah kelihatan ya, adanya goiter misalkan, ada benjolan besar, itu patut kita bisa sadari atau kita bisa curigai itu adalah pasien hipertiroid. Peningkatan frekuensi denyut jantung hampir sama dengan yang lain ya. Dengan meningkatnya metabolisme juga pasti akan meningkatkan frekuensi denyut jantung ya. Karena apa? Pemacu jantung memacu darah biar segera bersirkulasi ke seluruh tubuh. Karena apa? Di dalam tubuh juga terjadi peningkatan metabolisme, kemudian peningkatan pengeluaran dari keringat ya, sebagai usaha dari tubuh untuk mengakomodir dari panas tubuh yang meningkat tadi itu juga, sehingga denyut jantung juga akan meningkat. Peningkatan laju metabolisme basal, peningkatan pembentukan panas, intoleransi terhadap panas, keringat berlebihan. Ya, ini juga salah satu dari bentuk dari tanda dan gejala hipertiroid adalah metabolisme basalnya meningkat. Kemudian ada peningkatan pembentukan panas. Jadi tubuhnya terasa panas. Ya, panas tubuh ya, karena metabolisme meningkat maka tubuhnya juga panas. Sehingga pasiennya juga intoleran terhadap panas. Dia nggak suka ini tempat-tempat yang panas, sukanya di tempat-tempat yang dingin ya, karena di dalam tubuh sudah sangat panas. Keringat berlebihan juga karena tadi berhubungan dengan berbagai hal ya, termasuk peningkatan laju metabolisme. Kemudian ada penurunan berat badan tadi di depan sudah ya, tetapi peningkatan rasa lapar, nafsu makan baik. Nah ini yang kontradiktif ya, BB-nya menurun, tapi peningkatan rasa laparnya, nafsu makannya baik. Ini tadi berhubungan dengan seberapa besar sih metabolisme yang dihasilkan oleh tubuh atau yang dikeluarkan oleh tubuh untuk yang berhubungan dengan hipertiroid ini ya, maka penurunan berat badannya terjadi, pasiennya tambah turun, tapi makannya tetap gitu. Jadi kan tidak normal sebenarnya. Jadi penurunan berat badan kan sebenarnya ditandai dengan adanya nafsu makan yang berkurang atau rasa lapar yang menurun ya, tidak terasa lapar, perut terasa sudah kenyang, itu biasanya tanda-tanda penurunan berat badan. Tapi pada saat pada pasien hipertiroid kebalik ya, BB-nya turun tapi peningkatan rasa laparnya juga meningkat atau nafsu makannya baik. Ini yang membedakan dengan pasien-pasien yang lain ya, hipertiroid. Nih ada juga yang tanda dan gejala yang goiter. Ini tandanya goiter maka gejalanya hiperaktif. Ya ini ada exophthalmos. Ini gejalanya adalah palpitasi ya. Takikardi juga ada, tadi sudah sama, head intolerant, tremor halus, hipertensi sistolik,
tekanan nadi melebar, rambut rontok, aneurisma sekunder nokturia. Ini ada juga ya. Tapi yang tidak ada disebutkan di depan ada enuresis sekunder atau nokturia, biasanya pipis di malam hari. Ini fungsi sebenarnya sama dengan metabolisme tubuh yang meningkat, maka pada malam hari seharusnya tubuh juga berhenti ya, artinya bukan berhenti total, artinya kecepatan laju metabolisme pada saat kita tidur juga akan turun. Ya, tapi di sini terjadi nokturia ya, kencing di malam hari, ya. Sering ya. Kemudian ada usia tulang maju, ada ophthalmopine, kemudian ada ini nyeri pada daerah mata, keratitis, refleks sama proptosis yang berhubungan dengan mata. Ada lagi hipertensi sistolik, ini tidak muncul di depan ya. Hipertensi sistolik ini biasanya ada tanda-tanda hipertensi sistolik, tekanan darah tinggi ya, takikardia, eksotalmus, goiter. Kemudian gejala yang biasanya adalah hiperaktif pasiennya itu tadi berhubungan dengan gugup ya, atau tremor yang tidak jelas ya. Hiperaktif karena ada laju laju metabolisme tubuh yang sangat tinggi, kemudian juga ada sesak nafas ya, sesak nafas dan sebagainya, maka pasiennya biasanya hiperaktif ya, mencari kalau dia panas di tubuhnya biasanya dia cari tempat yang dingin, kemudian sesak nafas biasanya dia bagaimana caranya biar dia tidak sesak nafas ya, berusaha semaksimal mungkin biar tidak sesak nafas. Palpitasi, deredek, ini juga karena tenaga yang terkuras ya, capek banget orang dengan hipertiroid itu. Kalau kita lihat dari tanda gejalanya sangat lelah ya, makannya banyak, nafsu makannya bagus, tapi kondisi tubuhnya tidak stabil, overload ya. Kemudian lelah ini juga menjadi salah satu gejalanya ya. Kemudian ada prestasi sekolah menurun. Emosi ini kalau pasiennya lagi sekolah pasti prestasinya menurun. Karena apa? Dia tidak fokus tadi ya. Laju metabolisme terlalu tinggi, kemudian laju pernafasan meningkat, laju jantung juga meningkat, maka tidak akan fokus ya. Maka prestasinya juga akan turun. Ini untuk anak-anak. Emosi labil, jelasnya kita aja nggak makan, telat makan 1 jam aja udah emosi sudah labil, apalagi dengan kondisi yang hipertiroid ya, pastinya akan lebih labil lagi ya dengan kondisi hipertiroid. Neck-fullness atau benjolan yang benjolan ada atau tidak, ini tadi sudah ada di depan. Irritability atau nervousness, gampang tersinggung atau tidak percaya diri ya, itu banyak gambaran body image yang ada ya, biasanya ditimbulkan karena adanya goiter tadi yang tumbuh, sehingga ini juga mengurangi image ya. Kita tidak percaya diri di lingkungan, atau mungkin karena itu tubuh adalah sebuah keindahan juga. Kalau ada goiter maka biasanya pasien juga merasa minder dan sebagainya. Buang air berlebihan tadi sudah, BAB, nafsu makan meningkat. Ini yang harusnya kalau nafsu makan meningkat maka berat badan juga akan naik ya, tapi di sini terbalik, nafsu makannya meningkat maka tapi berat badannya malah turun ya. Ini yang menjadi kontradiktif ya. Karena memang peningkatan dari hormon tiroid tadi yang memang terlalu banyak berlebihan, sehingga meningkatkan laju metabolisme dari tubuh. Penyebab hipertiroidisme biasanya adalah penyakit Graves ya, goiter atau toksika atau tiroiditis. Tadi sudah sudah kita bahas di awal. Pada kebanyakan menderita hipertiroid, kelenjar tiroid membesar 2-3 kali pada ukuran normal ya, disertai dengan banyaknya hiperplasia atau lipatan-lipatan sel folikel ke dalam folikel, sehingga jumlah sel ini lebih meningkat beberapa kali dibandingkan dengan pembesaran kelenjar. Jadi memang sebenarnya hipertiroidisme adalah kelenjar tiroidnya itu adalah terjadi pembesaran kelenjar ya, sampai 2-3 kali lipat dari ukuran normalnya.
Makanya goiter itu sebenarnya adalah efek dari pembesaran kelenjar tiroid yang nantinya disebut goiter itu tadi karena adanya peningkatan besar dari kelenjar tiroid ya. Karena adanya banyak hiperplasi, di sini ada hiperplasia, kemudian lipatan-lipatan sel folikel ke dalam folikel sehingga jumlah sel ini lebih meningkat beberapa kali dibandingkan dengan pembesaran kelenjarnya. Jadi adanya hiperplasi ini adalah kalau di sel kanker kan naik ya, atau adanya perkembangan sel kanker mulai dari stadium 1, stadium 2 dan sebagainya. Ini hiperplasi juga adanya pembelahan-pembelahan yang tidak terkontrol dari kelenjar tiroid ya. Kalau sel kanker dia akan membesar ya, membelah diri akan terjadi hiperplasi. Di sini juga terjadi hiperplasi pembesarannya, bengkak ya. Selain itu setiap sel meningkatkan kecepatan sekresinya beberapa kali lipat dengan kecepatan 5 sampai 15 kali lebih besar daripada normal ya. Nah, oleh karena itu dari masing-masing sel tadi yang membelah secara secara cepat ya, karena dia membelahnya adalah berlipat-lipat sel folikel tadi bisa sampai 2-3 kali, dia akan meningkatkan kecepatan sekresi ya. Sekresinya dihasilkan kelenjar tiroid adalah hormon tiroid. Nah, hormon tiroidnya berarti akan disekresi beberapa kali lipat sampai dengan kecepatan 5 sampai 15 kali. Bayangkan kalau dalam tubuh kita harusnya cuma butuh 1 misalkan dalam 1 hari, maka dia sudah didapatkan 5 sampai 15 kali. Bisa kita bayangkan bahwa laju metabolisme dalam tubuh juga akan sangat cepat. Ya, tidak terkontrol malah cepatnya. Bisa-bisa orangnya kurus mendadak ya. Karena apa? Laju metabolisme terlalu cepat. Ya, sehingga pastinya juga pastinya nanti akan cepat kurus. Berat badannya juga akan terus menurun ya. Meskipun kita lihat nafsu makannya masih bagus gitu. Itu memang yang menjadi hal yang kontradiktif ya dari hasil dari penyakit hipertiroidisme tadi itu. Kemudian pada hipertiroidisme juga ada konsentrasi TSH plasmanya menurun. Jadi thyroid stimulating hormon plasmanya menurun karena ada sesuatu yang menyerupai TSH ya. Biasanya bahan-bahannya adalah antibodi imunoglobulin yang disebut TSI ya, thyroid stimulating immunoglobulin yang berikatan dengan reseptor membran yang sama dengan reseptor yang terikat pada TSH. Kemudian bahan-bahan tadi akan merangsang aktivitas dalam sel dan hasil akhirnya adalah hipertiroidisme. Jadi yang Bapak Ibu perhatikan di sini adalah peningkatan dari sel tadi, hipertiroid adalah membesar 2 sampai 3 kali lipat. Kemudian dari pembesaran tadi akan menghasilkan kecepatan sekresi yang meningkat 5 sampai 15 kali lebih besar. Itu bisa menjadi poin di mana kita bisa menyimpulkan bahwa pasien dengan hipertiroid akan meningkatkan sel atau meningkatkan metabolisme tubuh yang sangat tinggi ya. Oleh karena itu tidak heran kalau pasiennya adalah pasien-pasien kurus ya. Karena tapi nafsu makannya juga masih bagus. Kurus tapi nafsu makannya masih bagus. Nah, itu dari mana ya? Ternyata memang adanya peningkatan sel-sel ini akan meningkatkan kinerja dari metabolisme tubuh tadi. Kemudian BAB tadi juga meningkat juga karena adanya peningkatan dari sekresi dari beberapa sel tadi itu. Kemudian apalagi tadi ya, keringatnya juga akan meningkat. Kemudian sesak nafas juga ada karena adanya peningkatan dari metabolisme dari dari sel. Kemudian sehingga pada pasien hipertiroid ya konsentrasi TSH-nya tadi turun, sedangkan konsentrasi TSI ya thyroid stimulating immunoglobulin meningkat. Bahan ini mempunyai efek perangsangan yang panjang pada kelenjar tiroid, yaitu selama 12 jam, berbeda dengan efek TSH yang hanya berlangsung 1 jam saja. Tingginya sekresi tiroid tadi disebabkan oleh TSI selanjutnya juga menekan akan membentuknya TSH oleh kelenjar hipofisis anterior. Jadi meningkatnya TSH ini thyroid stimulating hormone akan meningkatkan terjadinya hipertiroidisme ya.
Karena apa? Ya hipofisis anterior tadi akan melakukan rangsangan terhadap hipofisis ya, dan apa namanya kelenjar tiroid tadi, sehingga kelenjar tiroid akan menghasilkan apa namanya hormon tiroid yang berlebihan, sehingga terjadi peningkatan hormon tiroid. Selanjutnya pada hipertiroidisme ya, kelenjar tiroid dipaksa mensekresi hormon hingga di luar batas, sehingga untuk memenuhi pesanan tersebut maka sel-sel sekretori kelenjar tiroid akan membesar. Adanya paksaan tadi itu sebenarnya adalah tugas dari hormon tadi itu sampai di luar batas. Sebenarnya memang kenaikan 5 sampai 15 kali lebih besar itu adalah komplikasi ya dari perangsangan yang terlalu banyak tadi, sehingga kelenjar tiroid akan merasa bekerja sedemikian rupa sehingga apa yang dihasilkan juga terlalu banyak ya, overload. Gejala klinis pasien yang sering berkeringat, suka hawa dingin, ini akibat dari sifat hormon tiroid yang kalorigenik akibat peningkatan laju metabolisme tubuh yang di atas normal. Jadi sebenarnya pasien dengan apa namanya hipertiroid itu akan suka berkeringat ya, karena memang laju apa namanya laju metabolismenya akan meningkat, sehingga dia juga suka hawa dingin. Hawa dinginnya adalah fungsinya adalah untuk mendinginkan tubuhnya dia yang di luar ya, tapi di dalam juga sebenarnya adalah panasnya meningkat ya. Kemudian akibat proses metabolisme yang menyimpang ini akan terkadang penderita hipertiroid akan mengalami kesulitan tidur, juga tadi ada gejala sulit tidur ya pada pasien dengan hipertiroid. Kemudian efek kepekaan sinaps saraf yang mengandung tonus otot sebagai akibat dari hipertiroidisme adalah penyebab tremor otot yang halus. Tadi di depan memang ada tremor ya. Tremor ada dua macam, ada tremor halus dan tremor yang apa namanya kuat ya, dengan frekuensi 15 sampai 10 sampai 15 kali per detik. Ya, penderita mengalami gemetaran tangan yang abnormal, ini juga sering terjadi pada pasien. Kemudian ada juga gejala takikardi ya. Takikardi memang meningkatnya apa namanya denyut jantung ya, juga merupakan salah satu efek hormon tiroid pada sistem kardiovaskuler ya. Exophthalmos tadi karena adanya peningkatan suhu tubuh dan laju metabolisme tubuh juga akan terjadi ini. Bentuknya adalah mata melotot. Yang terjadi merupakan reaksi dari inflamasi autoimun yang mengenai daerah jaringan periorbital. Jadi jaringan di sekitar mata juga kena ya, dan otot-otot ekstraokuler sehingga bola mata terdesak keluar. Ini adalah fungsi patofisiologi dari beberapa jenis-jenis gejala tadi yang bisa disebabkan karena hipotiroidisme. Yang jadi titiknya adalah titik poinnya adalah hipertiroid itu adalah adanya paksaan ya. Paksaan artinya sebenarnya dia menghasilkan misalkan 5 cc hormon tiroid, tapi karena adanya paksaan tadi bisa karena tiroiditis ya atau inflamasi tadi, sehingga bisa meningkatkan apa namanya laju dari pembentukan sel-sel yang ada di tiroid, sehingga lebih banyak ya, lebih banyak sel, maka lajunya juga akan lebih meningkat. Meningkatkan laju tadi juga akan sehingga akan mengakibatkan peningkatan hormon tiroid yang terjadilah hipertiroidisme tadi itu. Kemudian beberapa hal lagi yang perlu kita tekankan adalah gejala klinisnya ya. Misalkan dia orangnya berkeringat, nah sebenarnya dia adalah peningkatan laju metabolisme. Makanya orang-orang dengan hipertiroid akan suka pada hawa dingin ya. Dan bersifat kalorigenik, bersifat karena di dalamnya panas, kemudian dia berusaha untuk mendinginkan tubuhnya ya, karena adanya sifat kalorigenik ini. Kemudian juga ada tremor otot yang halus tadi. Titik poinnya adalah karena ada frekuensi meningkat 10 sampai 15 kali. Penderita mengalami gemetar tangan yang abnormal karena adanya efek dari kepekaan sinaps saraf yang mengandung tonus otot. Dan selanjutnya adalah
pembentukan T3 dan T4. Ya, ada iodium. Kalau sekarang udah banyak iodium. Ya, di pasar juga banyak iodium. Bisa didapatkan berbagai jenis ya, bahan utama yang dibutuhkan tubuh untuk pembentukan hormon tiroid. Jadi dulu memang banyak sekali kalau kita lihat di masyarakat pasien itu ada goiter ya, kelihatan. Oh ini pasiennya gondok ya, berarti dia kurang iodium. Memang benar ya, memang bahan utama yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk hormon tiroid adalah iodium. Bahan yang mengandung iodium itu akan diserap oleh usus, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dan ditangkap paling banyak oleh kelenjar tiroid ya. Sehingga kalau tubuh kekurangan iodium maka dia hipotiroid. Kalau kelebihan maka terjadi hipertiroid. Dalam kelenjar kemudian iodium kemudian dioksidasi menjadi bentuk yang aktif, kemudian distimulasikan oleh TSH ya, thyroid stimulation hormone, kemudian disatukan menjadi molekul tiroksin yang terjadi pada fase sel koloid. Kemudian senyawa terbentuk dalam molekul membentuk tiroksin T4 dan molekul triiodotionin atau T4 atau T3 ya. Tiroksin T4 menunjukkan pengaturan umpan balik negatif dari sekresi TSH dan bekerja berlangsung pada tirotropifosis, sedangkan T3 merupakan hormon metabolik yang tidak aktif. Jadi sebentar T3 dan T4 adalah bentuk dari pembentukan dari tiroksin ya, atau TSH tadi itu membentuk T3 dan T4. Ini yang terjadi pada pembentukan T3 dan T4 di hormon atau di kelenjar tiroid. Kalau memang adanya akibat kekurangan iodium tadi tidak terjadi peningkatan pembentukan T3 dan T4, maka ukuran folikelnya menjadi lebih besar dan kelenjar tiroid dapat bertambah berat sekitar 300 sampai 500 gram. Beberapa obat dan keadaan dapat mempengaruhi sintesis, pelepasan, dan metabolisme tiroid sekaligus menghambat sintesis tiroksin T4 dan melalui rangsangan umpan balik negatif meningkatkan pelepasan TSH oleh kelenjar hipofisis sehingga sebabkan pembesaran kelenjar tiroid. Biasanya tiroid mulai membesar pada usia muda dan berkembang menjadi multinodular pada saat dewasa. Jadi masih usia muda masih belum kelihatan goiternya. Dia berkembang di usia dewasa ya, sampai ya, usia lansia juga nanti akan kelihatan. Karena pertumbuhannya berangsur-angsur, kemudian struma juga menjadi besar tanpa gejala kecuali benjolan di leher. Tidak ada, kalau dilihat memang tidak ada gejala pada pasien dengan goiter. Kalau kita tanya, Pak, apa yang dirasakan? Tidak sakit. Tapi memang dia merasakan bahwa tubuhnya semakin kurus, ya. Terus badannya panas, ya. Iya memang. Cuman memang bukan beda dengan tumor ya, atau cancer yang berpengaruh yang cepat. Kalau ini tumbuhnya sangat lambat ya, berangsur-angsur. Kemudian sebagian besar penderita dengan struma nodosa dapat hidup dengan strumanya tanpa keluhan. Banyak ini juga ya, di desa-desa atau pegunungan biasanya yang jarang iodium masih kita sering jumpai pasien dengan struma nodosa. Dia tidak mengeluh apa-apa, juga tidak berobat ya. Dilihat kehidupannya juga normal-normal saja ya. Cuman yang jadi masalahnya dia dengan image-nya sendiri ya, dia malu apa enggak dengan gondok atau goiternya itu. Ya, kalau dia malu maka biasanya dia melakukan operasi. Kalau tidak ya biasanya sampai tua juga gondokan. Banyak juga di desa yang seperti itu. Desa saya juga masih ada struma tanpa keluhan juga sama. Pun kalau kita lihat semakin kurus ya. Nafsu makannya bagus, cuman ya semakin kurus. Suka pakai kipas ya, kipas angin ya, kalau enggak itu kipas biasa. Karena memang tadi sesuai dengan konsep yang di awal, memang struma ini pasiennya biasanya kalau dengan hipertiroid akan panas ya. Panasnya di dalam tubuh, metabolisme juga meningkat. Jadi panasnya juga meningkat. Maka biasanya sering adem. Ya, ngadem itu sebenarnya untuk menurunkan panas tubuh tadi itu. Ya, pokoknya dia nyaman. Walaupun sebagian struma nodosa tidak mengganggu pernafasan karena menonjol ke bagian depan ya. Sebagian lain dapat menyebabkan penyempitan trakea bila pembesarannya bilateral.
Jarang sekali penderitaan struma yang sesak, kecuali memang karena adanya manifestasi dari tadi peningkatan pernafasan ya. Pernafasan meningkat kan karena adanya peningkatan laju metabolisme tubuh ya. Laju metabolisme tubuh juga memerlukan ATP atau energi, sedangkan energi berupa oksigen yang bisa diubah menjadi sebuah energi atau ATP tadi. Sehingga tubuh responnya adalah meningkatkan laju pernafasan. Ya, nafasnya meningkat, maka pasiennya cenderung sesak. RR-nya meningkat, bisa sampai 25 sampai 30 kali per menit ya, kalau bisa sampai nafasnya meningkat. Atau juga yang bagian strumai-nodusnya tidak mengganggu pernafasan ya, karena menonjol bagian depan, juga sebagian lainnya dapat menyebabkan penyempitan trakea karena bila pembesarannya bilateral, kanan kiri membesar. Ya, itu juga bisa menyebabkan sesak ya, sesak nafas atau penyempitan trakea karena adanya tekanan dari kanan dan kiri di trakea ya, sehingga terjadi pembesaran yang bilateral. Ya, tergantung dari keluhan pasien. Kalau kita lihat dari jenis ini ya, kita bisa melihat dari pasiennya itu seperti apa. Kemudian kalau dari pathway udah jelas penyebab dari hipertiroidisme adalah tiroiditis sama nodul ya. Nodul tadi bentuk dari pembesaran dari kelenjar. Tiroiditis adalah bentuk dari inflamasi, kemudian ada reseptor TSH merangsang aktivitas tiroid. Iya Pak, maaf. Saya lanjutkan. Kemudian dari reseptor TSH tadi merangsang aktivitas tiroid, kemudian terjadi sekresi hormon tiroid yang berlebihan, ya terjadilah hipertiroidisme. Nah, kemudian dari hipertiroidisme turunlah ke hipermetabolisme meningkat, kemudian aktivitas simpatik berlebihan sama gerakan kelopak mata relatif lambat terhadap bola mata. Ini yang nantinya akan menjadi akar masalah ya, di asuhan perawatan ya. Ada, kalau kita lihat dari panah sebelah kiri, kalau hipermetabolisme meningkat maka akan terjadi tidak keseimbangan energi dengan kebutuhan tubuh, maka terjadi kelelahan. Ya, tadi kelelahan memang banyak hal yang menyebabkan kelelahan ya. Yang terutama adalah ketidakseimbangan energi dengan kebutuhan tubuh, maka terjadi kelelahan. Karena memang tubuhnya metabolisme tinggi, makannya juga meningkat, nafsu makannya juga bagus, akan tetapi badan juga turun. Kemudian metabolisme meningkat juga akan menyebabkan kelelahan yang berlebihan. Kemudian berat badan, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Ini sebenarnya berat badan turun ya, berat badan turun. Metabolisme meningkat maka berat badannya turun. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan kita bisa angkat. Kemudian ada kurang informasi juga bisa, karena memang kurang pengetahuan ya, karena masih jarang terpapar. Bisa juga di panah sebelah tengah adalah aktivitas simpatik berlebihan, ya, sehingga menyebabkan perubahan konduksi listrik jantung. Tadi aktivitas simpatik banyak yang menyebabkan ya perubahan konduksi listrik jantung, terjadi beban kerja jantung meningkat. Setelah beban kerja jantung meningkat, maka akan terjadi aritmia atau takikardi yang bisa menyebabkan gangguan pada resiko penurunan curah jantung. Itu juga bisa. Kemudian yang panas sebelah kanan, hipertiroid juga bisa menyebabkan gerakan kelopak mata yang relatif lambat terhadap bola mata. Ada infiltrasi limfosit, sel emas ke jaringan orbital dan otot mata, terjadilah exophthalmos, mata melotot tadi, risiko kerusakan integritas jaringan. Bisa jadi ya, bisa jadi itu. Atau mungkin juga exophthalmos itu karena mata melotot, risiko cedera, mungkin risiko jatuh juga bisa ya.
atau mungkin nyeri atau tidak nyaman dan sebagainya juga bisa diangkat di kondisi ini. Ini tadi pathway yang bisa ada pada hipertiroid ya. Kemudian klasifikasi, ada hipertiroid primer, terjadi hipertiroid karena berasal dari kelenjar tiroid itu yang bermasalah ya. Jadi yang bermasalah adalah kelenjar tiroidnya. Contohnya adalah penyakit Graves tadi, function adenoma, ini tumor ya. Toxic multinodular goiter, ini juga karena adanya nodul-nodul goiter yang ada di kelenjar tiroid. Kemudian ada tiroiditis ya, atau infeksi atau inflamasi pada tiroid. Ini yang primer ya, artinya terjadi pada kelenjar tiroid itu sendiri. Kemudian kalau yang hipertiroid sekunder, itu penyebabnya hipertiroid berasal dari luar kelenjar tiroid ya, atau contohnya adalah tumor hipofisis. Dia tidak mengenai tiroidnya langsung, tapi ke hipofisis. Pemberian hormon tiroid dalam jumlah besar, ini juga bisa penyebab sekunder, kemudian kemasukan yodium berlebihan. Memang yodium tidak langsung fokus ke kelenjar tiroid, tapi efek seluruh tubuhnya juga akan meningkatkan hipertiroid ya. Pemberian hormon tiroid dalam jumlah besar juga, ini pada pasien dengan hipotiroid biasanya, yang tidak terkontrol, tidak dievaluasi, maka akan terjadi hipertiroid secara sekunder. Kemudian ada klasifikasi struma, ada struma non-toxic diffuse, ada struma non-toxic nodus, dan struma toxic diffuse. Struma toxic nodus ya. Istilah diffuse dan nodus adalah mengarah pada perubahan bentuk anatomi di mana struma diffuse toxic akan menyebar luas ke jaringan lain jika tidak diberikan tindakan medis, sedangkan struma nodus toxic akan memperlihatkan benjolan yang secara klinik teraba satu atau lebih benjolan, struma multinodular toxic. Struma difusi toxic atau tirotoksikosis merupakan hipermetabolisme karena jaringan tubuh dipengaruhi oleh hormon penyakit Graves ya, gondok eksoftalmik atau eksoftalmik goiter. Tentunya tirotoksikosis yang paling banyak ditemukan di antaranya hipertiroidisme lainnya. Kemudian ada struma non-toksik, sama halnya dengan struma toksik yang dibagi menjadi struma diffusa non-toksik dan struma nodusa non-toksik. Yang ini tidak bertoksik ya, artinya tidak ada toksiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah struma non-toksik disebabkan oleh kekurangan yodium yang kronik ya. Struma ini disebut sebagai simple goiter, struma endemik atau goiter koloid yang sering ditemukan di daerah yang air minumnya kurang mengandung yodium ya, dan nitrogen yang menghambat sintesa hormon zat kimia. Jadi yang non toksik ini memang biasanya pasien-pasien dengan konsumsi yodium yang kronik. Beda dengan struma diffusa dan nodusa, struma diffusa toksik menyebar ya, bisa menyebar luas ke jaringan lain ya. Kalau yang non toksik tidak menyebar dan dia ada di salah satu aja ya, di salah satu daerah saja. Artinya kalau yang diffusa toksik itu ada benjolan, yang nodusa toksik memperlihatkan benjolan secara klinik teraba satu atau lebih benjolan, multinodular toksik. Oke, jadi beda sekali struma non-toxic diffuse, struma non-toxic nodus, struma non-toxic diffuse, dan toxic nodus ya, nodus. Pemeriksaan penunjang, yang pertama bisa dilakukan pemeriksaan darah yang mengukur kadar HT ya, hematokrit. Kita bisa lihat dari T3 dan T4-nya biasanya ada di hasil lab. Kemudian TSH, thyroid stimulating hormone, dan TRH akan memastikan diagnosis keadaan dan lokalisasi masalah di tingkat susunan saraf pusat atau kelenjar tiroid. Kemudian dilakukan tes fungsi hormon, tes thyroid stimulating hormone turun, itu bisa kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat pemeriksaan penunjang untuk pasien dengan hipertiroid
sistem adalah T3-nya naik, T4-nya naik, TSH-nya turun. Kemudian bisa juga dengan ultrasound, ya, memastikan pembesaran kelenjar tiroid tadi yang membesar. Alat ini akan ditempelkan di depan leher dan gambaran gondok akan tampil di layar. Ya. Kemudian USG dapat memperlihatkan ukuran gondoknya yang kemungkinan adanya kista atau nodul yang mungkin tidak terdeteksi waktu pemeriksaan leher. Kelainan-kelainan yang dapat didiagnosis dengan USG antara lain kista, adenoma, dan kemungkinan karsinoma dan menilai telah menekan atau menyumbat trachea jalan nafas atau tidak. Oh iya, itu untuk melihat ultrasound khusus untuk yang ada gondoknya ya. Scintigraphy ini juga untuk melihat uptake iodiumnya. ECG biasanya digunakan untuk menilai kerja jantung, mengetahui adanya takikardi tadi ya, kemudian atrial fibril kalau ada mungkin, dan perubahan gelombang P dan T. Biasanya untuk menilai tersebut berkumpul dalam kelenjar tiroid, kemudian untuk memperkecil penyinaran terhadap jaringan tubuh lainnya. Terapi ini tidak meningkatkan risiko kanker, leukim, atau kelainan genetik. Yodium radioaktif diberikan dalam bentuk kapsul atau cairan yang diminum di rumah sakit. Ya, obat ini biasanya diberikan 4 minggu setelah operasi sebelum pemberian obat tiroksin. Ya, belum termasuk first line terapi dari Indonesia. Tujuan radioterapi menjadikan penderita hipotiroid dosis radioterapi sesuai dengan protokol yang berlaku pada masing-masing pemberi layanan radioterapi. Kemudian ada tindakan pembedahan atau tiroidektomi. Pembedahan yang dilakukan untuk mengangkat kelenjar tiroid adalah tiroidektomi, meliputi subtotal ataupun total ya. Kalau total diambil semua ya, tiroidektomi subtotal akan menyisakan jaringan atau pengangkatan 5/6 kelenjar tiroid, sedangkan tiroidektomi total yaitu pengangkatan jaringan seluruh lobus termasuk ismus tiroidektomi merupakan prosedur bedah yang relatif aman dengan morbiditas kurang dari 5%. Memang banyak berhasilnya dan artinya tiroidektomi tidak menimbulkan kematian yang besar. Memang dari datanya kurang dari 5% ya aman. Berarti sangat kecil sekali. Kemungkinan sembuhnya juga meningkat ya tiroidektomi. Setelah terapi pembedahan memerlukan terapi surya atau pengganti hormon tiroid seumur hidup. Kemudian terapi simptomatik ini bisa juga dengan beta blocker untuk pasien hipertiroid dengan denyut jantung lebih dari 100 kali per menit. Beta adrenergic blocker bisa dihentikan ketika kadar hormon tiroid sudah mencapai normal. Dosis propanololnya 0,5 sampai 2. Kemudian pencegahan penyakit ini tentunya bisa dicegah. Yang pertama adalah dengan berhenti merokok ya, berhenti merokok atau kondisi-kondisi yang alkoholik ya. Ini terjadi karena rokok mengandung zat kimia berbahaya yang bisa menghambat kinerja organ dan
jaringan termasuk kelenjar tiroid. Zat kimia rokok dapat mengganggu penyerapan yodium yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya orbitopati ya, grave, atau dikenal dengan kelainan mata menonjol akibat hipertiroid. Sebenarnya rokok dan alkohol bukan hanya untuk ini ya, berkorelasi dengan penyakit hipertiroid, tapi dengan penyakit-penyakit lainnya ternyata juga kalau rokok itu memang sangat berbahaya. Oleh karena itu sebisa mungkin agar kita menjaga tubuh kita biar tetap sehat ya, maka harus berhenti merokok ya. Hipertensi juga dilarang merokok, diabetes juga dilarang merokok ya, dan banyak penyakit-penyakit yang lain. Konsumsi makanan yang menyehatkan tiroid, ya kita harus banyak konsumsi makanan yang menyehatkan tiroid. Menjaga kesehatan kelenjar tiroid, kacang kedelai atau ya menjadi salah satu makanan yang direkomendasi yang berupa tempe, tahu atau susu kedelai ya. Selain itu mengkonsumsi asupan selenium seperti udang, salmon, kepiting dan sebagainya ini juga sangat bagus sehingga tiroid kita akan sehat ya. Cek kesehatan tiroid untuk mencegah terjadinya hipertiroid adalah melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid secara berkala. Tes ini dilakukan dengan mendeteksi adanya benjolan atau pembengkakan sekitar leher. Apabila tidak ada benjolan, tetapi ada gejala-gejala tiroid seperti mudah berkeringat, lebih sensitif dengan panas, siklus menstruasi dan nafsu makan berubah, segera periksa diri ke dokter. Nih, kita bisa melihat dari situ. Ya, kok pasiennya banyak berkeringat, lebih sensitif dan sebagainya. Atau mungkin tadi kita berkaca pada yang awal tadi, tanda gejalanya adalah BB-nya turun ya, tapi nafsu makan meningkat. BB turun, nafsu makan meningkat, berarti nanti ada tanda-tanda terjadinya hipertiroid. Komplikasi yang biasa dilakukan, yang biasa terjadi adalah exophthalmos, keadaan di mana bola mata pasien menonjol keluar ya. Hal ini disebabkan karena penumpukan cairan pada rongga orbita pada bagian belakang bolang mata. Biasanya terjadi pasien dengan penyakit grave. Penyakit jantung terutama kardioditis dan gagal jantung, ini juga karena adanya peningkatan tadi laju metabolisme. Dan kemudian ada stroma tiroid, tirotoksikosis, ada stromanya. Pada bagian akut mengalami demam tinggi, takikardi berat, delirium, dan dehidrasi. Ya, ada iritabilitas ekstrim. Keadaan ini merupakan keadaan emergensi sehingga penanganan lebih khusus. Faktor yang presipitasi yang memperberat adalah berhubungan dengan tirotoksikosis, hipertiroidisme yang tidak terdiagnosis dan tidak tertangani. Infeksi, ablasi tiroid, pembedahan, trauma miokardiak infark, dan overdosis obat. Ya. Penanganan pasien dengan stroma tiroid adalah dengan menghambat produksi hormon tiroid, ya, menghambat konversi T4 menjadi T3, dan menghambat efek hormon terhadap jaringan tubuh. Obat-obatan yang diberikan menghambat kerja hormon tersebut diantaranya adalah sodium iodid intravena, glukokortikoid, dexamethasone, dan propyltiroxasil oral. Beta blocker diberikan untuk menurunkan efek stimulasi saraf simpatik dan takikardia. Komplikasi lanjut terjadinya krisis tiroid ya. Krisis tiroid adalah suatu keadaan hipermetabolik yang mengancam nyawa ya, dipicu oleh pelepasan hormon tiroid yang berlebihan pada penderita hipertiroid. Krisis tiroid hampir selalu fatal jika tidak ditangani segera. Diagnosis cepat dan terapi yang agresif sangat diperlukan untuk mengatasi kegawatannya. Sehingga angka kematiannya 10-20%. Ini untuk manifestasi klinis ya. Manifestasi klinis riwayat tirotoksikosis sebelumnya, gejalanya adalah hiperpireksia, banyak berkeringat, penurunan berat badan, distres nafas, sama mudah lelah. Gejala saluran cernanya adalah mual, muntah, diare, nyeri perut, dan icterus. Gejala kardiovaskuler adalah aritmia, takikardi, hipertensi bisa berakhir dengan
hipotensi, shock, dan gagal jantung. Kemudian ada gejala neurologis, agitasi, hiperfleksi, tremor, kejang, sampai dengan koma. Kemudian ada tanda tirotoksikosis adalah exothalamus dan goiter. Faktor pencetusnya adalah sepsis, pembedahan, anestesi, terapi yodium radioaktif. Juga bisa berasal dari obat ya, pseudoephedrine, salisilat, kemoterapi, dan pemberian hormon tiroid berlebihan. Penghentian terapi antitiroid, ketoasidosis, diabetik, trauma langsung terhadap kelenjar tiroid. Itu adalah manifestasi klinis terjadinya krisis tiroid ya. Pemeriksaan labnya yang bisa dilakukan adalah peningkatan T3, terjadi peningkatan T3, T4, FT4 yang kadar TSH-nya menurun ya, sama dengan pemeriksaan yang tadi di pemeriksaan darah ya. Leukositosis dengan shift to the left. Tes fungsi hati menunjukkan kelainan yang tidak khas, peningkatan ALT, AST, alkalen fosfat, dan serum bilirubin. Pemeriksaan penunjang lain bisa sesuai dengan indikasi, ada radiotorak untuk mendeteksi edema paru dan pembesaran jantung, gagal jantung ya, dan juga adanya infeksi paru. EKG untuk memonitor aritmia, fibrilasi atrial, dan takikardia ventrikular. Ini scoring untuk mendiagnosisnya. Krisis tiroid itu bisa dilihat dari scoringnya ya. Kalau kita lihat dari gangguan termoregulasi, kalau suhunya di antara 37 sampai 37,7 maka skornya 5. Kemudian lihat lagi di kriteria kardiovaskuler, takikardinya berapa? Misalkan 100 sampai 109 ya. Skornya juga 5. Ada atrial fibrilasi enggak? Kalau enggak ada AF ya berarti 0 ya. Gagal jantungnya juga dilihat. Ada gagal jantung enggak? Tidak ditemukan ya berarti 0. Kemudian lihat lagi di kriteria gastrohepato ya, ada enggak? Kalau tidak ada 0, sedang itu 10, beratnya di jaundice ya, 10-20 ya. Gangguan sistem saraf bisa dilihat, kalau ada gangguan sistem saraf ringan maka skornya 10 dan sebagainya. Berat sampai kejang dan koma skornya 30. Tidak ditemukan maka 0. Semuanya akan ditambahkan total ya. Totalnya nanti akan ditambahkan kalau dia statusnya positif, total skornya maka positif itu 0 ya, status positif 0. Oh sorry, faktor pencetus status positif ada apa enggak? Kalau enggak ada ya berarti negatif. Kalau ada maka 0. Total skornya dari total ini itu 2, 3, 4. Ini kalau misalkan dia lebih dari 45 maka terjadi krisis tiroid. Kalau 25 sampai 44 ini impending storm, artinya dia di tengah-tengah ya. Antara masih tidak aman. Kalau kurang dari 25 masih bukan krisis tiroid ya. Jadi kurang dari 25 bukan krisis tiroid, 25 sampai 44 waspada, kemudian lebih dari 45 maka terjadi krisis tiroid. Nah, ini scoring yang dari jurnal kita bisa melihat bagaimana kita melihat ini pasiennya terjadi krisis tiroid apa enggak ya, dari scoring yang dengan 5 kriteria ini ya, gangguan termoregulasi, kemudian kardiovaskuler, faktor pencetus, kemudian gastrohepato, dan sistem saraf pusat. Dari 5 indikator ya, dari 5 indikator ini ada maka bisa terjadi, bisa kita lihat dari pasien ini apakah dia terjadi krisis tiroid atau bukan krisis, atau mungkin waspada ya. Nah, skornya sangat tinggi, 25 sampai 44 di tengah. Penanganan krisis tiroid ini juga dari jurnal yang pernah saya baca ya. Terapi awal terjadi mencari penyebab dan mengobati pencetusnya. 2, menurunkan secara cepat konsentrasi serum hormon tiroid dan mengganggu aksi perifer hormon tiroid.
Yang kedua, terapi pilihan pertama adalah PTU karena memblok konversi T4 ke T3. PTU-nya 100 sampai 200 mg tiap 4 sampai 6 jam oral atau melalui NGT. Ya, Yodium SKKI, Yodius SKKI 8 sampai 10 tetes tiap 8 jam untuk menghambat pelepasan hormon. Harus berikan paling tidak 1 jam sudah pemberian PTU. Ya, propanolol, kemudian 2 mg per kilogram berat badan untuk menghambat konversi T4 menjadi T3, sama ada glukokortikoid, hidrokortison, kemudian hidrokortison 2 mg sama 5 mg. Yang satu setiap 36 sampai 45 minggu dibagi dalam 6 dosis atau hidrokortison 5 mg per kilogram berat badan hingga 100 mg. IV setiap 6 sampai 8 jam. Atau Dexa 0,1 sampai 0,2 mg dibagi dalam setiap 6 sampai 8 jam. Oke, ini nice to know ya Bapak Ibu, sharing aja. Kemudian alasan perawatan yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan fisik. Kita bisa melihat dari observasi dan pemeriksaan kelenjar tiroid. Dari lihat saja kita sebenarnya sudah bisa melihat ya ini ada tiroidnya apa enggak, atau pembesaran tiroid apa enggak. Bisa dengan cara palpasi kelenjar tiroid dan kaji adanya massa atau pembesaran. Observasi ukuran dan kesimetrisan pada goiter pembesaran dapat terjadi 4 kali dari ukuran normal. Kemudian ada oftalmopati, ya, penampilan dan fungsi mata yang tidak normal. Pada hipertiroid sering ditemukan adanya retraksi kelopak mata dan penonjolan kelopak mata. Itu, ya, pada tiroidosikosis kelopak mata mengalami kegagalan untuk menurun ketika klien melihat ke bawah. Jadi nggak bisa tidak bisa menutup ya kelopaknya turun ya ketika melihat ke bawah. Observasi adanya bola mata yang menonjol ini berhubungan dengan ekstraokuler ya, peningkatan jaringan di bawah mata, penekanan pada saraf mata yang dapat mengakibatkan kerusakan pandangan seperti penglihatan ganda, tajam penglihatan, adanya iritasi mata karena kesulitan menutup mata secara sempurna perlu dilakukan pengkajian. Juga adanya dilakukan pemeriksaan jantung. Komplikasi yang sering timbul pada hipotiroid adalah gangguan jantung seperti kardioditis dan gagal jantung. Oleh karenanya pemeriksaan jantung perlu dilakukan seperti tekanan darah, takikardi, disritmia atau bunyi jantung. Ya. Ini bisa dengan ECG juga bisa ya, ini bisa dilihat dan kelihatan. Tekanan darah juga bisa dengan ECG. Ya. Tekanan darah, kemudian di ECG nanti akan kelihatan takikardia apa disritmia atau aritmia nanti akan kelihatan di sana. Muskuloskeletal biasanya ditemukan adanya kelemahan otot ya, hiperaktif pada refleks tendon dan tremor atau iritabilitas. Ini bisa dievaluasi juga ya, ini kelemahan ototnya. Ada hiperaktif apa enggak pada refleks tendon dan tremor pada muskuloskeletal. Kemudian ada indeks Wine ya untuk menentukan diagnosis awal. Ini misalkan symptom of recent onset atau increased severity, skornya 1. Contoh dyspnea on effect ya, misalkan palpable thyroid. Kalau ada maka present maka skornya +3 ya, kalau nggak ada -3. Ya, ada bisa juga dengan yang pertama adalah symptom of recent onset atau increased severity, dari peningkatan dari kejadian ya, gejalanya ya, ada dyspnea apa enggak? Kalau ada dyspnea maka +1, ada palpitasi enggak? Kalau ada +2, tiredness maka dia kelelahan apa enggak ya, +2, preference of head dia tidak suka panas maka dia -5, preference suka panas ya, suka di tempat yang panas atau suka dalam hawa-hawa panas maka -5, kalau suka hawa dingin maka +5. Excessive sweating apa banyak berkeringat lebih itu +3. Ada nervousness, gemetar, nervous, gugup dan sebagainya kalau ada 2. Appetite increase
peningkatan kesadaran atau respon ya 3. Kalau penurunan maka min 3. Peningkatan berat badan min 3, penurunan maka plus 3 ya. Kemudian ditambahkan dengan sign gejalanya, simptom dan tanda ya. Signnya gejalanya palpable thyroid. Berapa palpable thyroid? Artinya tiroidnya bisa dipalpasi nggak? Kalau palpable present saat ini maka plus 3 ya. Fluid over thyroid plus 2. Exophthalmusnya ada nggak? Tadi mata yang melotot plus 2. Retraction bisa retraksi plus 2. Lid sense hot dan sebagainya ya. Itu plus. Mohon maaf Pak. Okay. Makanya agak ya. Mungkin sambungan mikrofonnya Pak agak kurang lancar. Kurang keras ya Pak? Dan sudah keras Pak, tapi kayak ada jack yang mau lepas Pak, jack sambungannya kayaknya. Oh punya peserta Pak, mohon maaf tidak peserta Mbak Sevrin ya. Enggak. Enggak. Jadi lainnya memang di sini ada plus minus semuanya. Kalau ini skornya sama, present sama absennya juga bisa dilihat satu-satu. Nanti di total, jadi scoring penyakit hipertiroid dapat digunakan berdasarkan gejala dan keluhan yang dialami pasien ya dengan menggunakan scoring index. Tabel 1 itu kemudian pada indeks Y didapatkan rank skornya kalau di total semua itu ada plus 45 ya hingga min 25 kalau minusnya ada 25 kemudian positifnya ada 45 di mana skornya kalau lebih dari 19 maka dapat dikatakan hipertiroid toksik. Sedangkan jika skor kurang dari 11 maka dikatakan euthyroid. Sedangkan kondisi di mana skor 11 hingga 19 adalah dikatakan kondisi ekivokal. Penggunaan awal indeks Y ditujukan membantu menegakkan diagnosis hipertiroid dengan kondisi keterbatasan pemeriksaan lengkap lebih lanjut. Nah, ini jadi skornya harus lebih dari 19 ya. Harus lebih dari 19 dikatakan hipertiroid. Ini untuk mendeteksi awal aja ya Bapak Ibu. Tapi perlu juga ada pemeriksaan lebih lanjut yang jelas ya. Bukan hanya ini aja tapi juga perlu pemeriksaan lebih lanjut. Apa yang perlu dilihat oleh pasien. Bisa dari tadi, bisa dengan pemeriksaan yang lain, penunjang EKG, kemudian pemeriksaan lab dan sebagainya. Diagnosa perawatan yang biasa ada pada pasien adalah nyeri akut ya berhubungan dengan agen injury fisiologis, atau yang kedua adalah ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan berhubungan dengan gangguan metabolik atau resiko kurang penurunan curah jantung juga berhubungan dengan hipertiroid tidak terkontrol dan peningkatan aktivitas saraf simpatik. Kemudian ada intoleransi aktivitas juga, resiko kerusakan integritas kulit karena berhubungan dengan produksi panas juga meningkat. Dan terakhir kurang pengetahuan mengenai kondisi prognosis dan kebutuhan pengobatan berhubungan tidak mengenal sumber informasi. Ini adalah diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan hipotiroid. Mungkin itu ya Bapak Ibu.
Sudah, Pak. Monggo. Kan Pak di screenshot. Oke. Aku kelihatan, Pak. Bonong. Walan. Lang pilihan lah. Ombo-ombo Mbak Nur Faiza. Awas, lalere melebu. Kelihatan ya? Om, aku mari ndak, Om? Mari wes. Ya sopo? Keren. Saya aku. Hasilnya bisa dicek di grup. Tidak. Darawat Lukas, kan? Mari wes. Sampai rame, Pak. Tak JP di sel mau tadi. Cek keren. Apa? Cek. Nyaman kok tukang cek deh. Masuk semua. So, bukan tuh Mas Hendri kira. Aku dorong. Mari kabeh wis. Apa ya? Pencing, ada pencing. Elang punya ta. Harap, itu mau dijawab. Sudah kan ya? Aku dorong Om, dana fotoku. Tak cek dulu. Sabar. Biar dicek sama dia. Foto. Ya, cek sama Pak Yai Randy. MM keseket. Wes. Lanjut Fajri. Aku setas keliru loh. Foto. Sore masuk no sentep kemarin. Apa Mas? Iki wis tak masuk. Mari pas iki wis. aku wis. Dorong sik. Selautan ya. Mas aku langsung. Mari wes. Mari Ren. Ayo, mari wes. Siji. Dorong. Enak, pas. Orangnya keren. Mbak. Belum, anjing. Kakek sare. Ya, Bu. Dosennya kok keluar? Mata kuliah apa ya? Ada wes. Ini baik hati. Mata kuliah selanjutnya apa ya Bapak Ibu? Maternitas. Presentasi ya. Kelompok 345. Mbak Cetia, aku disimpen nawe. Mbak Cetia kati doko tetep Nang di grup. PJMK Matematika Kabupaten siapa ya? Matere batin. Aku ning maro saiki. Lawe. PJMK Maternitas Kabupaten siapa ya, teman-teman? Tak cek no bola. Iya, tapi Gimana? Kalau Randy. Maternitas kan kok rek ya jam 4 kan. apa? PJMK Maternitas Kabupaten lagi sakit.
Aku mari representasi. Siapa Mbak Nafi? Randy. Apa ya? Aku aku ini. Mat, itu kabupaten Lombok sudah siap. Lah yang mati lampu. Mari. Mau jadi Soalnya balita. yang kelompok 45 itu kan dari kabupaten. Sudah siap kan ya maternitasnya? Tidak tahu kelompok 5, kelompok 4 sudah siap. Saya. Oke. Lalu Kelompok 5-nya siap kan ya? Sudah di-share ke Bu Erna, Mbak Nur Faiza. KTP ya. KTP orang tua. Yang mana nomornya Bu Erna ya? Nomornya bisa dicek di bawah ini. Mana? Iya, tak kirim ke Di grup bawah ini, ya. di bawah kursi. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bayem. Ini ada sedikit problem ya mengenai PJMK. Ini Kabupaten Probolinggo ini tidak ada yang ditunjuk ya PJMK-nya. Mohon bisa dibantu ya biar bisa berjalan dengan maksimal. Kasihan yang banyak nanti. Hendri Mas, ini sudah ada masuknya kabupaten, nggak bisa kayaknya.